Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, Allah tidak haramkan kepada kita keberkahan malam Isra dan Mi'rajnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah tidak haramkan kepada kita apa yang telah Allah tumpah ruahkan kepada Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj. Ya Rabb, tumpahkan kepada kami, tumpahkan kepada keluarga kami, tumpahkan kepada anak-anak kami, tumpahkan kepada umat muslimin wal muslimat yang berada di negeri kami. Dan kami memohon berkah Isra dan Mi'raj junjungan besar kita Nabi Muhammad. Ya Rabb, angkat segala penyakit yang telah menimpa kita, mau itu Omikron, mau itu Tantokron, mau itu Nenekron. Ulah seri, amin. Amun berdoa, ulah seri. Tolong buat ibu-ibu, ingat sekarang sudah jam 11 lewat, menjelang jam 12 malam. Apabila ada suara perempuan ketawa ketiwi, maka dia siapa, Bu? Selesai. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul malam hari ini di malam yang begitu mulia, malam yang begitu berkah. Inilah malam yang dimana Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sehingga berjumpa dengan Rabbul Alamin. Lalu malam hari ini kita berkumpul memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj yang sudah dialami oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad 14 abad lebih yang lalu. Tragedi Isra dan Mi'raj emang sudah berlalu. Kejadian Isra dan Mi'raj emang sudah lampau. Akan tetapi keberkahan daripada Isra dan Mi'raj junjungan besar kita Nabi Muhammad masih kita rasakan sampai sekarang. Benar apa betul? Benar apa betul? Kemuliaan daripada Isra dan Mi'raj masih kita rasakan sampai sekarang. Salah satu keberkahan Isra dan Mi'raj, salah satu kemuliaan Isra dan Mi'raj yang masih kita rasakan sampai sekarang, ayuhal mukmin muslim, Anda yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masih izinkan kepada kita Isra dan Mi'raj dengan ruh dan hati kita. Melewati apa itu? Melewati sholat 5 waktu yang di waktu 24 jam wajib kita jalankan 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur, 3 rakaat asar. Berarti ibu-ibu masih sadar, alhamdulillah. Dia pengen nguji. Kalau emang tadi gue bilang asar 3 rakaat, gak ada yang komentar. Saya taruh mic ini di meja dan saya mau putar balik ke rumah. Mau ngapain ceramah? Yang hadirnya kalau tidak sadar, alhamdulillah masih sadar. Ini salah satu keberkahan daripada Isra dan Mi'raj. Walaupun Isra dan Mi'raj sudah lampau, walaupun Isra dan Mi'raj sudah berjalan, walaupun Isra dan Mi'raj sudah terjadi 14 abad lebih yang lalu, tapi keberkahan daripada Isra dan Mi'raj masih Rasulullah wariskan kepada kita dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, tak kalah perjumpaan yang sangat luar biasa, yaitu sholat 5 waktu yang tadinya 50 rakaat lalu dikorting menjadi 17 rakaat lalu dibagi-bagi menjadi 5 waktu. Sebelum saya jelaskan ini, karena ini cerita terakhir Rasulullah mendapatkan amanat sholat, mari kita kembali kepada hikmah Isra dan Mi'raj. Mau dengerin apa kagak? Mau dengerin apa kagak? Benar? Siap telinganya nyimak? Siap
siap telinga kita nyimak? Mari malam hari ini kita simak hikmah yang paling terbesar dari Isra dan Mi'rajnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Hikmah yang terbesar dari Isra dan Mi'rajnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mari kita dengar. Kita hiasi telinga kita yang kotor, yang setiap hari mendengar ghibah kanan dan pula mendengar ghibah kiri. Mari kita bersihkan telinga kita untuk mendengar sejarah yang tidak pernah dialami oleh siapapun manusia, entah itu para nabi, entah itu para rasul, hanya dialami oleh satu manusia yang bernama Muhammad, nabi kita dan rasul kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana suaranya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulah cicing wae. Sian balik cacingan. Amun cacingan orang bertanggung jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita kaji. Di dalam perjumpaan dan silaturahmi malam hari ini, malam yang penuh dengan berkah, mari kita kutip satu hikmah yang begitu besar di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Sedangkan di balik Isra tersebut begitu banyak ratusan bahkan ribuan hikmah yang Rasulullah titipkan kepada kita di dalam perjalanan yang sangat luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau terbang alias uruj sehingga langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Lalu di situ terjadi perjumpaan antara hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Dari ribuan hikmah, Bu, kita ambil satu hikmah yang paling tinggi dari Isra dan Mi'raj. Apa itu? Tidaklah Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah izinkan beliau untuk terbang sehingga melampaui langit pertama sampai langit ketujuh, sehingga terjadi perjumpaan. Hikmah yang paling terbesar dari ribuan hikmah di dalam Isra dan Mi'raj, dengarkan baik-baik. Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan, keagungan, kedudukan baginda Nabi Muhammad. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Ngadenge apa hante? Ngadenge apa hante? Bapak-bapak semuanya dari kaum laki-laki ngedengar apa tidak? Tolong dengan penuh hormat yang congean balik. Bawah di dia banyak. Sehat kabeh? Aya di dia anu celina tilu aya weh. Aya amun aya piceun ka Sungai Ciliwung, berarti bukan keturunan Adam, keturunan Kunti itu. Di sini masih dua telinganya semuanya ibu-ibu. Coba dicek masih dua apa masih satu? Dua. Alhamdulillah. Ingat, dari ribuan hikmah Isra dan Mi'raj junjungan besar kita Nabi Muhammad, kita ambil satu hikmah yang begitu besar. Apa itu? Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan, kemuliaan, kedudukan baginda Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu, Pak, Bu? Kita lihat ayat yang Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kita kaji ayat Isra supaya kita paham bahwa hikmah yang paling terbesar dari cerita yang begitu panjang tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad tidak ada lain. Hai umat Rasulullah, kenali siapa nabimu, kenali siapa rasulmu. 23 tahun beliau berjuang untuk kita.
23 tahun beliau sabar untuk kita. 23 tahun dicaci dimaki, beliau tutup telinga demi untuk kita, sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ke kampung Cicadas. Berkah siapa? Jawab yang kencang. Berkah saha? Berkah saha? Karena siapa? Sebab siapa? Sebabnya shollu ala Nabi Muhammad. Kalau bukan karenanya, Bu, saya yakin ibu-ibu yang sekarang tinggal di kampung Cicadas, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ibu-ibu semuanya akan sholat menghadap pohon cali. Benar? Benar kan? Tapi berkah Nabi Muhammad arafnallah, kita mengenal Allah. Wa arafnal qiblah. Ini tukang sholat tekunan naon digedein. Hah? Tekunan naon? Hah? Tekunan naon ya? Disewa tuh. Dibayar? Dibayar? Gedein tuh dibayar. Gue nyangka gratis. Kalau gratis gue nggak mau minta digedein. Dibayar. Ingat. Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan, kemuliaan, junjungan besar kita Nabi Muhammad. Mau dilanjut, Bu? Oke, kita lanjut. Kita lihat ayat Isra. Ayat tersebut, Bu, Pak, dimulai dengan kalimat tasbih. Benar apa tidak? Ayat tersebut dimulai dengan kalimat tasbih, subhanallah, yang artinya maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan baginda Nabi Muhammad. Ingat ayatul Isra dimulai dengan kalimat tasbih, yang menunjukkan kalimat tasbih suatu ucapan apabila kita ucapkan, apabila kita melihat sesuatu terkagum-kagum yang menunjukkan tentang keagungan kemuliaan Allah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kalimat tasbih ini kalimat yang patut diucapkan oleh setiap muslim mukmin apabila melihat sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah. Maka seorang muslim mukmin sejati, dia akan berkata subhanallah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita terkagum-kagum dengan ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah maha besar dan maha bisa terhadap segala-galanya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tapi sayang seribu sayang, kebanyakan dari kita membuang kalimat-kalimat yang baik tersebut diganti dengan kalimat-kalimat yang tidak ada unsur pahalanya. Contoh, kebanyakan orang Cicadas atau mayoritas orang Sunda atau Jawa Barat, amun ningali awan berlafaz Allah, maka dia akan berkata, bujubune petah awan berlafaz Allah loba apa itu? Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Apakah tidak ada kalimat yang indah yang bisa menghasilkan pahala, kalimat thayyibah yang patut kau keluarkan ayuhal mukmin muslim dari lisanmu, yang menunjukkan bahwa Anda orang-orang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, yang mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Aya deui orang Betawi sok laga, amun ningali gunung gede luar biasa hebat, dia berkata gelo eta gunung. Muni gede anu gelo sia apa gunung? Saha anu gelo? Gue udah mulai deg-degan karena keadaan sudah mulai tidak enak. Kuntilanak sudah mulai ketawa ke TV.
padahal belum jam 12. Karena zaman sudah modern, maka para kunti dan jin dan pula iblis sekarang jam 10 mulai keluyuran. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Lalu dari mana hikmah? Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Saking kagumnya Allah terhadap Rasulullah, hambanya yang diutus menjadi nabi dan rasul, Allah mulai dengan kalimat tasbih ayat tersebut yang menunjukkan bahwa aku Allah sangat kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin bertanya, kalau bawahan kagum terhadap atasan, apakah itu biasa? Nah, itu biasa. Kalau anak kagum terhadap orang tua, biasa dan pula wajib. Kalau murid kagum terhadap gurunya, wajib dan pula biasa. Tapi yang luar biasa, apabila atasan kagum terhadap bawahan, luar biasa apa tidak? Apabila orang tua kagum terhadap anaknya, luar biasa apa tidak? Apabila guru kagum terhadap muridnya, luar biasa apa tidak? Jikalau masalah seperti ini menunjukkan keluar biasa dan kemuliaan yang hebat, bagaimana apabila sang pencipta Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah kagum terhadap hambanya, berarti hamba ini luar biasa apa tidak? Siapa yang kagum? Yang telah menciptakan aku dan kalian. Siapa yang kagum? Yang telah menciptakan langit seisinya. Siapa yang kagum? Yang telah menciptakan bumi seisinya. Siapa yang kagum? Yang telah menciptakan surga dan neraka. Allahu Akbar. Allah kagum terhadap hambanya yang bernama Muhammad. Allah ingin menunjukkan kepada anda bagaimana kemuliaan, keagungan, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi anda perlu ingat, perjalanan Isra dan Mi'raj tidak bisa kau akal-akali, tidak bisa. Kalau kau akal-akali perjalanan Isra dan Mi'raj, sampai mana kuatnya akalmu? Perjalanan Isra dan Mi'raj wajib diyakinkan oleh iman dan hatimu, karena perjalanan yang begitu hebat memakan waktu yang singkat. Sebelum subuh Nabi Muhammad sudah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kafaru man kafar wa asyraku man asyrak wa kadzabu man kadzab. Tidak percaya dari mereka yang tidak percaya, mendustai dari mereka yang mendustai, bahkan sebagian muslimin keluar atau murtad dari agamanya tak kala mendengarkan perjalanan. Kok bisa-bisanya malam berjalan, sebelum subuh Nabi Muhammad sudah kembali lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tadi kita dengar dari ustaz kita menyampaikan kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radha'an nabihi dijuluki Siddiq, karena tak kala orang-orang kafir Quraisy bertanya, ya Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan temanmu yang mengatakan bahwa dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, yang memakan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hari untuk sampai, lalu terbang ke langit sehingga naik langit pertama dan langit ketujuh, lalu sebelum datang waktu fajar sudah kembali lagi ke kota Mekah. Apakah engkau percaya? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau perkataan tersebut, cerita tersebut diucapkan oleh mulut Muhammad la sadaqtu, maka aku percaya. Walau giba bis Siddiq, lalu dijulukan beliau dengan julukan Siddiq. Allah. Fakafara man kafar. Dari mereka ada yang keluar dari Islam, mereka mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari orang-orang kafir Quraisy
mencemooh, meledek, mengata-ngatai junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal contohnya enteng. Orang tua kita dulu kalau mau berangkat haji naik perahu bisa makan 2-3 bulan, benar? Benar ya? Benar apa tidak? Sekarang kita naik pesawat bisa makan 10-12 jam, benar apa tidak? Ini logika untuk membuka mata batin kita. Kalau kau hadapi Isra dan Mi'raj dengan akalmu kecil hanya 3-4-5 cm. Emang Allah yang telah menciptakan akal, tapi tidak semua akal bisa memahami tentang Sang Pencipta. Allah yang telah menciptakan akal kita, tapi tidak semua akal bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang telah Allah wujudkan di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak cukup sampai di situ hadirin, mari kita singkat. Lalu Allah katakan asra, subhanalladzi asra. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Kalau ada dari kalian yang keluaran pesantren atau keluaran kobong, maka kalian akan memahami kalimat asra. Apa itu kalimat asra? Fi'il madhi. Lalu fa'ilnya yang melakukan kemana? Mustatirun takdiruhu huwa, tertutup takdirnya huwa, yaitu Allah. Lalu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesianya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Ingat, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Mulia apa tidak Nabi kita? Agung apa tidak Nabi kita? Agung apa tidak Nabi kita? Agung. Coba Anda pikirkan, Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada seorang Nabi yang mendapat julukan Kalimullah, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa dengan Allah. Baginda Nabi Yuna Muhammad meminta dan dipinta. Beda apa tidak kedudukannya? Beda apa tidak? Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin. Lalu Allah janjikan perjumpaan tersebut di gunung Turi Sina. Tak kala Nabi Allah Musa sampai ke gunung tersebut, sakata maksyian alaih, jatuh pingsan, tidak mampu. Baru timbul cahaya Allah. Nabi Allah Musa tidak mampu untuk menatap dan melihat Allah, tidak mampu. Tapi baginda Nabi Yuna Muhammad dengan riwayat Al-Mu'tamad yang diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ruhan wal jasada, dengan ruh dan jasadnya. Dan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dengan mata kepalanya di dalam alam sadar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat, Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa dengan Allah. Baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta. Agung apa tidak? Agung apa tidak? Mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Lalu di sini ada iklan sedikit ibu dan bapak. Apa itu iklannya? Jangan sok tahu minum, gue nggak mau minum. Tadinya mau minum karena ibu-ibu sudah mendahului, gue sakit hati, gue nggak mau minum. Nggak mau minum, tadinya mau minum. Sakit hati, suudon aja.
Tuh gue nggak jadi minum gara-gara ibu-ibu tuh panitia ya. Ntar nih ibu-ibu jangan diundang lagi besok ya, digotong aja biar hadir ke majelisnya ya. Nggak jadi minum, sakit hati gue. Iya udah ibu. Cerewet amat ibu-ibu. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang ngomong gue doain naik haji, amin ya rabbal alamin. Kita singkat iklan berhadir. Apa itu iklan? Iklan ini menunjukkan pula tentang kedudukan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Apa itu? Tentang terompah dan sandalnya Rasulullah. Sekarang kita banyak yang memakai gantungan bentuk terompah Nabi, yang membordil baju kokoknya atau pecinya dengan bentuk terompah Nabi. Benar apa betul? Kalau kita lirik saja kepada terompah, di sini engkau akan menemukan begitu agung mulianya kedudukan Sayyidina Muhammad. Allah. Apa itu? Tak kala Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, Allah tegur, ikhla' na'alaik, lepas sendal wahai Musa. Allah tegur Nabi Musa untuk melepas sendalnya. Tapi kau tahu, ketika baginda Nabi Muhammad naik ke langit alias Mi'raj, bukan. Ketika sampai ke langit pertama, sendal masih menempel di kakinya yang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sendal masih menempel di kakinya yang mulia. Ketika naik lagi ke langit yang kedua, sendal masih menempel di kakinya yang kedua, di kakinya yang mulia. Sampai langit ketujuh, sendal masih berada di kakinya yang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak kala sampai Sidratul Muntaha, sebelum terjadi perjumpaan antara hambanya dengan sang pencipta, sampailah ke garis Sidratul Muntaha. Di sini ada iklan tambahan. Apa itu? Malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril mundur. Lalu Rasulullah berkata, ya Jibril, ila aina turid? Kau mau kemana? Wa aina suhbah? Mana pertemanan wahai Jibril? Kau telah menemani aku dari Masjidil Haram sehingga aku sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu kau temani aku terbang ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Lalu sekarang engkau akan meninggalkan aku. Wa aina suhbah ya Jibril? Mana persahabatan? Lalu apa kata malaikat Jibril? Dengarkan baik-baik. Ya Muhammad, al-maqamu maqam, kedudukan hanya dimiliki olehmu. Lau khatautu khatwatan wahidah lahtaraktu, kalau aku melangkah satu langkah saja melewati Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar hangus dari ujung kepalaku sampai ujung kakiku. Allah. Al-magam magam, malaikat Jibril mundur magamnya sampai situ. Tapi kedudukan yang mulia hanya Allah berikan kepada junjungan besar kita Nabi Al-Mustafa, sehingga Nabi Muhammad terus berlanjut berjalan untuk menghadap kepada Allah. Terjadilah pertemuan, lalu Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lihat, sang pencipta menjawab dengan kasih sayang cintanya yang begitu luar biasa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak lupa terhadap hamba-hambanya, terhadap umat-umatnya yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terdengar guncangan yang bergema, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga itu menjadi bacaan tahiyat kita, entah itu tahiyat pertama, entah itu tahiyat kedua, di dalam sholat 5 waktu kita maupun itu sholat sunnah. Benar apa tidak? Yang menjadi saksi di sini ibu dan bapak, tak kala perjumpaan terjadi, sendal masih menempel di kakinya yang mulia Allah, terompah masih menempel di kakinya yang mulia Allah. Memerintahkan Nabi Allah Musa, ikhlana alaik, lepas sendalmu wahai Musa. Tapi lihat, tak kala perjumpaan terjadi antara seorang hamba yang amat dan teramat dicintai oleh Allah dengan sang penciptanya Rabbul Izzah wal Jalal, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha sempurna, sendal masih menempel di kakinya yang mulia. Sallu ala nabiyina Muhammad. Apakah ini berlebihan di dalam memuji Nabi? Tentu tidak. Tidak ada kata berlebihan di dalam memuji Nabi, karena kesempurnaan Nabi hanya Allah yang maha kuasa yang tahu. Kita hanya mengenal secuil dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Jika lautan samudra berbentuk tinta, lalu dihabiskan tinta sebanyak lautan tersebut untuk mengukir kemuliaan baginda Nabi Muhammad, wallah summa wallah, habis tinta lautan, tidak akan habis kesempurnaan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dia bakal habis. Kesempurnaan Nabi tidak akan habis, kemuliaan Nabi tidak akan habis. Tidak akan ada manusia yang bisa mengukir dengan sempurna, karena tidak ada yang tahu kesempurnaan hakiki yang ada pada baginda Nabi Muhammad kecuali Sang Maha Pencipta Allah. Jelas ibu-ibu? Lalu apakah menceritakan tentang terompah atau sandalnya Nabi itu hulu? Oh, berlebihan nih. Kan kadang ada saudara-saudara kita yang beda aliran dengan kita ya, yang berkata, ini hulu nih, berlebihan memuji Nabi. Apa sendal dicerita-ceritain? Emang lu kira sendal jepit monyok? Ini terompah. Maka dikatakan di dalam salah satu syair, dengarkan baik-baik, ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin alat wa jami'ul khalqi tahta bilalihi. Ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin, di atas kaum. Apa artinya kaum? Langit beserta isi-isinya, bumi beserta isi-isinya, di bawah naungan terompah junjungan besar kita Nabi Muhammad. Coba anda bayangkan, langit beserta isi-isi, surga dari surga pertama, kedua, ketiga, dan surga yang paling mulia yang dinamakan Firdaus itu berada di bawah terompah sandal junjungan besar kita Nabi Muhammad. Apakah kurang cukup bagi anda wahai umatnya untuk mengidolakan Nabi anda? Apakah kau lebih mencintai pemain bola daripada Nabi anda? Apakah kau lebih mengidolakan mereka para artis yang terkadang bukan orang beriman? Dari mereka ada yang muslim tapi kehidupannya fasik. Kau idolakan, kau agung-agungkan. Lalu kau mau buang kemana baginda Nabi Muhammad? Kau mau buang kemana Rasulullah? Kau mau buang kemana? Apakah kalian tidak tahu bahwa juru penyelamat kita dunia dan akhirat yaitu Nabi Muhammad? Apakah kalian tidak pernah mendengar, tak kala kalian dikumpulkan kelak di padang mahsyar, wahidan faridan, yang dimana ayah lari dari emaknya, emak lari dari anaknya, adik tidak kenal kakaknya,
Kita semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulan. Manusia sudah tidak memikirkan apapun, karena di depannya nar, yaitu api neraka, belakangnya nar, api neraka menggelora, kanan dan kirinya nar. Manusia sudah tidak memikirkan apa-apa yang dipikirkan oleh mereka, bagaimana caranya mendapatkan jalur untuk selamat dari hal-hal yang genting seperti ini. Lalu Anda ingin mencari selamat, tak kala itu melewati siapa? Kau akan berlari kepada Adam. Nabiullah Adam tertunduk, tidak bisa berkata-kata. Kau akan berlari kepada Nabiullah Ibrahim. Kau akan berlari kepada Nabiullah Musa. Kau akan berlari kepada Nabiullah Isa. Kullu anbiya, semua para nabi, khadi'ina khashi'ina lillah, semuanya menundukkan kepala, takut melihat wibawa Allah. Kau tahu, di waktu yang genting tersebut, siapa yang akan memberikan syafaat bantuan kepada kita kalau bukan Nabi kita ayuhal muslimun, kalau bukan Rasul kita, kalau bukan kekasih kita, kalau bukan idola kita, kalau bukan pujaan hati kita yang kita puja-puji sampai akhir hayat hidup kita, sampai titik akhir darah yang ada di badan kita. Dialah Nabi Muhammad, dialah Habibuna Muhammad, dialah Rasuluna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai paham kunaon cicing, candahar, hayang dahar, sok dahar daun-daunan anu ayat. Hayang, emang gue sahibul bednya tuan rumahnya hayang, sok dahar daun-daunan anu ayat. Tuh nyengir deh ibu-ibu. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Bahwa hikmah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad, ingat, Allah ingin menunjukkan kepada kita selaku umatnya tentang keagungan, keunggulan, kemuliaan, kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi